Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Self Healing bareng teman healing kamu. Teman healing, ya Allah. Ria Marliana yang banyak banget. Yang akan share banyak tips tentang self healing berdasarkan Islamic Healing Methods dan juga karakter berdasarkan golongan darah. Share tips bukan gimana-gimana ya. Ya sama-sama belajar aja karena namanya hidup itu bukan sebuah posisi ya, tetapi latihan terus sampai ending kita, tamatnya kita gimana, oke? Jadi jangan anggap gue lebih baik, jangan anggap gue juga udah lulus, kadang-kadang juga sama aja jebol juga. Banyak banget orang yang gak sadar bahwa dia adalah korban gaslighting ini. Terutama para cewek-cewek ya, yang mudah banget teralih fokusnya. Terutama cewek golongan darah B. Mereka gak nyadar kalau sebenarnya udah jadi korban gaslightingnya para golongan darah O. Ya, atau golongan darah AB. Tapi rata-rata pelaku gaslighting itu golongan darah O. Ini menurut penelitian gue sih. Yang golongan darah O enggak ngelakuin ini juga banyak. Karena ini kan tergantung ya penyebabnya apa dan seperti apa. Gaslighting itu apa, contohnya seperti apa, terus kita menghadapinya gimana. Dan jangan kemana-mana, I'll be back soon. Insya Allah. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Oke guys, kamu bisa googling definisi gaslight yang rumit dan bejibut itu ya. Tapi aku gak mau, karena apa? Aku gak hafal. Kalau lo nanya gimana contohnya, terus cara gampangnya gimana, aku bisa ceritain itu. Contohnya gini deh, lu punya temen namanya Bunga, dia punya suami namanya Kumbang. Si Kumbang ini ketahuan sama si Bunga lagi jalan bareng sama cewek lain, oke? Tapi gak langsung labrak ya, tunggu di rumah dulu, mungkin Bunga juga masih ngejaga muka si suami, kadang juga nggak bisa langsung labrak gitu aja. Ada hati yang masih nggak mau menyakiti. Weh, yang kayak lagu ya. Weh. Dan setelah sampai rumah, biasalah ngasih makan dulu, dibaik-baikin dulu kan. Habis itu si Bunga nanya, dari mana aja kak, atau dari mana aja bang? Dari mana aja bang, Kumbang maksudnya. Oh dari sini sama siapa? Oh gitu. Tadi aku lewat situ loh. Itu tadi kamu jalan bareng sama siapa? Cewek itu siapa? Bla 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 gitulah. Ya intinya mempertanyakan siapa sih cewek yang tadi jalan bareng sama lo gitu kan. Bukannya ngejawab, si Kumbang itu malah bentak-bentak ya, marah-marah balik. Kenapa? Kamu nuduh aku? Bentar. Kayaknya kurang ini ya. Kurang dijeda. Jadi setelah ditanya, si Kumbang kayak naik pitam. Kenapa? Lu nuduh gue? Apalagi ya, gue gak pinter gaslighting, jadi kan harus mikir ya. Selama ini tuh kamu tahu aku gak ngapa-ngapain kan? Aku gak suka ya dituduh-tuduh. Jangan kayak gini lagi. Kayak gitu. Dan tahu gak, Bunga bukannya bukannya fokus ke masalah tadi, itu malah dia fokusnya teralih. Dia justru malah menyalahkan diri sendiri. Oh iya ya, emang gue nuduh ya? Ya ampun. Terus malah dia yang minta maaf, nuduh. Karena mengiyakan bahwa dia menuduh si suami gitu loh. Coba, kalau misalkan dia nangis-nangis ke lo, si Bunga nangis-nangis. Coba misalkan lo ada di situ, lo temen Bunga. Lo tahu ceritanya. Kan lo kesel ya? Kok malah jadi Bunga yang minta maaf? Harusnya kan si suami ngejelasin, ya enggak? Nah itu salah satu contoh gaslighting. Gaslighting adalah perilaku seseorang ya, memanipulasi psikologis orang lain agar kesalahannya tuh nggak jadi terungkap. Jadi itu tuh salah satu contoh gaslighting ya. Kalau misalkan korban sendiri nggak ngerasa, karena dia udah turun, drop duluan ketika dibentak. Misalkan, kok kamu nuduh aku gitu kan? Pertama dibentak langsung down. Apalagi yang bentak adalah orang kesayangan dia, ya kan? Terus yang kedua, dia dituduh menuduh, ya enggak? Dia kayak merasa bersalah, emang iya ya aku menuduh? Padahal kan enggak ya. Kalau misalkan kita di luar sistem ya memang, ya enggak nuduh, dia kan cuma nanya. Dan itu haknya dia bertanya, dan haknya dia juga mendapatkan penjelasan dari suaminya. Yang harusnya bolanya ada di si suami, si Kumbang. Justru sekarang bolanya ada di si Bunga.
seolah-olah bunga nuduh-nuduh kumbang, ya enggak? Bahasa gampangnya tuh gaslighting adalah tindakan seseorang dalam menutupi kesalahannya dengan cara memanipulasi psikologis seseorang. Hah, ngomong apa sih? Aduh, dodol deh. Jadi mudahnya, gaslighting adalah tindakan seseorang untuk menutupi kesalahannya dengan cara memanipulasi psikologis korbannya agar fokus kesalahan bukannya ke dia tetapi ke korban. Dengan cara ya tadi membalik-balikan kata, membalik-balikan fakta dan lain sebagainya. Dan jangan heran, jangan sedih karena hal ini gak cuma terjadi di relationship doang, tapi juga terjadi di ranah kerjaan. Di kantor ya, di rekan kerja, di partner bisnis itu biasa banget. Belum lagi di masalah politik. Banyak sekali terjadi hal-hal seperti ini tapi nggak terlihat ya, karena kan tindakannya implisit gitu kan. Kadang-kadang ada orang korupsi gitu ya, diingetin sama temennya, kamu jangan kayak gitu, itu nggak benar. Nanti kalau kamu masih terusin, aku laporin ke bos terpaksa. Nah, dia malah marah-marah si koruptornya. Kamu ngancam aku nggak suka ya diancam-ancam. Loh kan, malah jadi berbalik kesalahannya ke yang ingetin. Salah, kalau misalkan si temennya tadi nggak lapor ke bosnya, malah justru dia yang salah. Bener nggak? Jadi mending kalau memang dia udah nggak bisa diajak komunikasi, kamu langsung lapor aja. Ya, hati-hati dengan seperti itu, kadang-kadang malah bisa berbalik ke kamu. Jadi aku punya tips nih, ketika kamu lagi menjadi korban gaslighting. Tapi ini gak bisa terjadi, gak bisa dilakuin ketika kamu bucin sama orang itu atau kamu terpancing emosi. Yang pertama, lu harus tenang. Gak boleh terpancing emosi. Kalau terpancing emosi, kamu bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa kamu kendaliin. Kata-kata kamu bisa dia balik-balikin. Pelaku gaslighting itu biasanya tuh pinter ngotak-ngatik kata. Gimana caranya biar tenang? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu cara paling simple untuk menenangkan diri ketika dalam keadaan terdesak. Dan insya Allah dengan seperti itu psikologis kamu juga gak akan down. Karena tujuan dari mereka memang bikin psikologis kamu itu rusak. Terus kamu bisa dengan mudahnya dialihkan fokusnya, fokus masalah yang tadi justru gak terselesaikan. Para pelaku gaslighting ini rata-rata orang-orang yang egois. Orang-orang yang mereka tuh takut kesalahannya diungkap, takut kesalahannya terungkap, tapi gak mau disalahin, gak mau ketahuan salah, gak mau kelihatan salah. Orang ini gak punya etikat baik untuk membicarakan dengan baik-baik. Udah, pergi, tinggalin. Kalau udah gak bisa diajak ngomong, percuma kamu debat sama mereka. Yang ada ujungnya adalah lu nya bete atau dia yang makin bete dan bisa main fisik. Itu yang paling bahaya. Jadi kalau kayak gitu mending diem. Kalau misalkan lu yakin lu aman, kamu tak kasih taktik. Tapi taktik ini Tapi taktik ini nggak bisa dilakuin kalau lo masih bucin dengan orang itu. Lu masih peduli, masih jaga banget perasaan dia, itu nggak akan pernah bisa berhasil. Trust me. Lu harus lebih peduli dirimu sendiri dibanding dia. Harus punya self love lebih tinggi dibanding cintamu ke dia. Itu dulu. Misalkan si Kumbang ngomong gini, kok kamu nuduh aku? Oh, jadi kamu merasa tertuduh. Oh, kamu merasa dituduh. Kenapa? Gitu. Jadi kan bolanya balik lagi ke personnya si dia kan, si Kumbang misalkan. Atau misalkan lo ngancam gue. Oh menurutmu itu ngancam ya? Gitu. Jadi balik lagi. Kalau udah bilang, kamu diam, bilang makasih ya, gitu. Pergi, udah. Caranya kayak gitu. Dan buat kalian yang masih terjebak di toxic relationship atau toxic rekan kerja, mumpung masih bisa diselamatkan, udah tinggalin deh. Ya nggak langsung ya nggak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah fokus hidup kamu coba alihkan ke Allah. Karena sekarang ketika lo masih jadi korban, itu berarti lo masih fokus ke dia dibanding diri lo sendiri. Caranya gimana? Self love. Caranya naikin self love gimana? Gak ada cara lain kecuali lu deketin Allah. Gimana caranya? Ibadah wajib sunnah lakuin semua. Pelan-pelan tapi rutin. Minimal sebulan. Minimal. Insya Allah dengan itu hatimu tenang dulu. Ketika hatimu tenang, psikologis kamu gak akan mudah dibikin down sama mereka. Karena rata-rata tujuan akhir dari mereka adalah kamu merasa gak berharga,
kamu merasa takut ditinggalin, kamu merasa nggak akan bisa hidup tanpa mereka gitu loh. Itu adalah tujuan akhir dari pelaku gaslighting. Mereka nggak mau kamu tuh percaya diri, mereka nggak mau kamu tuh mandiri, dan mereka nggak mau kalau misalkan kamu bisa ninggalin mereka. Menjebak kamu lah istilahnya. Semoga Allah selalu kuatkan, dan ingat selalu, Allah jauh lebih sayang dan lebih tulus sama kamu dibanding mereka. So stay love and assalamualaikum warahmatullahi